Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan cinta dan kasih sayang. I love you so much all. Jadi gini guys, kali ini saya akan berceramah dengan tema rajin ibadah atau sholat tapi masuk neraka jahanam. Saya akan berkata seperti ini guys. Kenapa orang itu rajin sholat, rajin ibadah, tapi masuk neraka? Jadi gini guys, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi masih berbohong. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi masih berdukun, gitu guys. Mbah, tolongin saya mbah, saya mau pengen kaya mbah. Nah, tapi sholatnya jalan terus gitu. Jadi itu Allah tidak suka. Walaupun ibadahnya paten gitu guys. Terus ibadahnya rajin, tapi tidak pernah membagi kepada anak-anak yatim atau orang-orang miskin. Nah itu sholatnya pun tidak bagus. Ya terus rajin ibadah lagi, rajin sholat lagi, ya kan. Tetap dia mabok-mabokan ya, gontai ya kan, dengan minuman keras. Ya itu juga sama aja bohong gitu. Jadi kalau teman-teman mau rajin ibadah, mau rajin sholat, boleh-boleh aja ya kan. Tapi saya kasih tahu nih, kalau mau rajin ibadah, mau rajin sholat, lapor dulu kepada yang pemilik langit dan bumi, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Supaya iblis itu tidak memasuki tubuh kamu. Ini hari tobat, ini hari sholat, besok maksiat lagi. Itu bahaya. Jadi kalau teman-teman lapor kepada pemilik kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat-malaikatnya ya, tidak melakukan perbuatan dosa, sehingga teman-teman sholatnya betul-betul sholat yang paten, tidak tergoda oleh hal-hal yang buruk gitu guys. Jadi teman-teman harus berserah diri, harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dunia ini ya itu penguasanya iblis. Kalau teman-teman dekat kepada Allah, iblis nggak suka gitu guys, sehingga teman-teman digodain ya, dibuat supaya tidak beribadah, dibuat supaya tidak sholat ya. Nah pas sholat nih, rajin sholat nih ya kan, wah betul-betul sholat, ya Allah ampuni saya, besok berbuat dosa lagi, namanya bohong. Jadi kalau mau sholat itu harus khusyuk, harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya tidak tergoda oleh iblis-iblis ya, yang sholatnya tobat kumatan gitu ya. Itu bagaimana caranya? Simple ya, rajinlah ibadah, membaca Al-Quran every day, every morning ya. Sholat subuh itu ya kan, sholat berjamaah ada imamnya ya, sehingga dikasih tahu gitu. Jangan belajar sendiri, karena itu bukan bidang kamu. Istilahnya ada yang menguasai bidangnya, itu kiai-kiai ulama, karena dia sekolahnya di bidang agama. Dan yang pertama adalah harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kayak gini, saya mau sleeping, mau selapan tuh orang Belanda bilang ya, mau tidur ya kan. Saya berdoa dulu, ya Allah jagalah tidur saya, utuslah malaikat-malaikatmu untuk jaga tidur saya, dan dibangunkan di pagi hari untuk sholat subuh dan sholat berjemaah gitu guys. Jadi kita nggak ketiduran gitu guys, langsung bangun subuh untuk sholat. Jadi
kalau sholat yang didengar, sholat yang betul-betul, ibadah yang betul adalah tidak melanggar hukum-hukum perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Terus berbuat kebaikan, terus berbuat kebaikan, ya harus berbuat kebaikan. Terus walaupun susah, walaupun menderita, ya, walaupun gembel forever, tetap setia aja, ya. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk dirimu. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala di waktu kamu menderita. Jangan, karena di balik itu semua ada sesuatu yang sangat luar biasa untuk diri kamu. Gitu guys. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau mau setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat kamu diterima, harus luar dan dalamnya bersih. Kayaknya wudhu nih ya, kulitnya bersih, hatinya bersih. Baru sholat kamu didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya untuk teman-teman di luar sana, belajarlah berbuat kebaikan dalam satu hari. Dalam satu hari berbuat kebaikan. Lama-lama terbiasa untuk berbuat kebaikan, jadi tidak berbuat dosa. Lakukan itu, berbuat kebaikan dalam satu hari dan tidak melakukan perbuatan dosa. Lama-lama teman-teman tidak melakukan perbuatan dosa, dan sujud kamu dan berbisik kamu di bumi, di langit ketujuh terdengar, dan teman-teman jadi manusia yang beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye. See you.